Dewan Kesenian Tuban ini sebenarnya dibagi pada saat dipegang oleh Mas Joko itu dibagi berapa bidang sih atau berapa berapa seni budaya yang kemudian menjadi menjadi divisi atau bidang yang diasuh oleh Dewan Kesenian. Ada 5 bidang ya itu. Lima bidang ya? 5 bidang. Apa aja itu, Mas? 5 bidang. Ada seni rupa, tari, terus Rupa, tari ya. seni rupa, tari, musik. Musik itu termasuk musik tradisi ya. Ya, ya. Ada mana? Jadi lupa ini. Ada 5 ya. Ada yang ya. Ini selain pandemik itu apa tuh, Mas? Ketika sebuah event tidak jalan atau rencana event tidak jalan. Selain pandemik loh ya, pertanyaannya. Apa sih yang menghalangi itu? Biasanya masalah ini ketidakjelasan anggaran itu bisa terrealisasinya itu pada bulan apa sih atau pada kuartal keberapa gitu. Kita misalnya sudah menyusun program mulai dari awal tahun itu kan menjadi disesuaikan lagi ketika anggaran itu turunnya pada kuartal ketiga misalnya kayak gitu. Iya. Ya semacam kayak gitu. Terus juga misalnya teman-teman ingin mengadakan event yang agak besar tapi fasilitasnya nggak ada. Seperti kayak kemarin itu sebetulnya kan teman-teman mau mengadakan festival teater ya, parade teater tahunan itu. Tapi gedungnya nggak ada karena nggak boleh dipakai kayak gitu. Ya karena kondisi kan macam kayak gini. Iya. Ya memang infrastruktur kesenian itu yang sangat menyedihkan kalau ngomong masalah itu. Masalah infrastruktur. Infrastruktur kesenian. Infrastruktur itu misalnya gedung, saya gitu ya. Betul. Masuk infrastruktur ya. Kemudian fasilitas yang lain gitu ya. Betul. Iya. Okay. Itu sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan ya. Sangat menyedihkan. Jadi sudah menyedihkan pakai sangat gitu ya, Mas. Sangat. Iya. Ya memang kesenian bisa digelar di mana saja ya, tetapi untuk menyajikan kesenian yang lebih representatif terusan pelaku kesenian itu merasa dihargai karena ada gedung itu kan harus wajar kan Betul, atau itu kondisi minimal yang harus ada gitu ya. Betul. Mas ya. Oke, karena representatif menjadi salah satu tujuannya ya. Betul. Kalau kita bicara masalah seni budaya, tentunya ada korelasinya dengan instrumen yang lain. Dalam hal ini instrumen pariwisata ya. Betul. Ada hotel, ada restoran, ada objek wisata, ada UMKM, ada Pok Darwis dan sebagainya. Nah, ini sinergisitasnya itu seperti apa, Mas? Kelihatan nggak atau berjalan sendiri-sendiri nih semua instrumen pariwisata nih? Selama ini saya kira masih berjalan sendiri ya. Sebetulnya yang dimaui oleh Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu kan semua harus bersinergi seperti yang Mas Tofi tadi jelaskan. Jadi semua komponen tadi itu harus bersinergi yang intinya nantinya selain kesenian kebudayaan itu bisa berkembang, juga masyarakat yang di daerah situ juga bisa menikmati secara ekonomi. Ya, mestinya seperti kayak gitu. Tapi yang terjadi saat ini seperti apa sih? Berjalan sendiri-sendiri. Masih berjalan sendiri-sendiri ya. Iya. Dan tidak tahu mau kemana gitu ya. Betul. Nah, itu harus ada tim sendiri yang bisa menggabungkan itu semua ya. Nanti setelah panjenengan selesai menjabat sebagai ketua Dewan Kesenian Tuban, kurang berapa lama, Mas? Ya sebenarnya tinggal hitungan bulan aja. Hitungan bulanan. Nah kemudian kedepannya ini kira-kira loh ya, kira-kira yang ideal untuk memilih seorang ketua Dewan Kesenian Tuban itu menurut apa, Mas? Mas Joko bagaimana, Mas? Iya. Sebetulnya setelah ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu ya, nomor 5 tahun 2017 itu, setiap lembaga kebudayaan maupun perseorangan itu mempunyai peran yang sama. Nah, ketika ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini patut dipertanyakan apakah Dewan Kesenian itu masih relevan untuk saat ini kayak gitu. Karena spirit daripada Undang-Undang Kebudayaan, Pemajuan Kebudayaan itu, semua lembaga kebudayaan itu mempunyai peran yang sama dan itu pemerintah,
wajib memfasilitasi. Oke. Nah, gitu. Bahkan di beberapa daerah Dewan Kesenian itu sudah sudah berubah, seperti di Jogja Dewan Keseniannya sudah berubah menjadi Dewan Kebudayaan karena cakupannya lebih luas ya. Karena sudah ada payung hukumnya. Kira-kira setuju enggak? Nih, Mas, kalau misalnya besok untuk pemilihan ketua Dewan Kesenian Tuban itu dilaksanakan seperti pilkada. Jadi ada semacam kayak presentasi itu lebih bagus itu. Itu lebih bagus ya. Itu lebih Setuju bagus. ya? Tapi saya juga mengkritik dengan model Dewan Kesenian ya. Kalau semacam art council yang ada di situ itu kan kurang lebih sebetulnya perannya sama. Tapi art council itu kan tidak seperti Dewan Kesenian gitu sistem kerjanya. Jadi art council itu lembaga yang dibuat oleh pemerintah yang berisikan orang-orang yang expert. Jadi melalui fit and proper test gitu ya. Ya, ya.